Tapi kayaknya muka oke deh, ya oke lah. Oke, saya udah mulai mau live stream. Sebentar. Kita mulai jam berapa, Yan? Ya, ini udah jam 7:30 lewat. Aku lagi mau coba, lagi live stream ke Facebook. Nanti pas aku buka pintunya, Mbak Rere nanti bisa langsung pembukaan. Aku taunya pintunya kebuka dari mana? Nanti penonton, nanti pas Mbak Rere aja. Apa? Nanti aku pas Mbak Rere. Oke. Oke. Tapi suaraku clear ya? Clear abis. Oke, Mas Gun. Nanti aku diingetin ya, Yan, waktunya ya. Oke, siap. Pakai WhatsApp. Mas Gun. Ya, sebentar. Oke. Oke. Oke, kita go live. Udah live streaming. Lu masih munduran dikit, Re. Kenapa? Mundur? Oke. Aku soalnya jauh handphone. Mbak Rere udah bisa mulai? Sebentar. Cek. Harus munduran ya? Laptopnya jauh. Oke, nggak apa-apa? Bisa? Kita mulai sekarang. Ya, mari kita mulai. Oke. Pemainnya satu, yang lainnya itunya staffnya. Ada dia ini juga apa? Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selamat malam. Terima kasih teman-teman yang telah bergabung di
ngobrol buku foto malam ini yang diadakan oleh Gue Ari Gallery. Gue Ari Gallery adalah galeri buku foto dan penerbit independen yang terletak di Pasar Santa, Jakarta. Selain mengadakan kelas buku foto, Gue Ari Gallery juga mengadakan ngobrol buku foto. Dan di tengah situasi pandemi ini, rutin diadakan melalui daring atau dalam jaringan. Teman-teman bisa menonton acara-acara diskusi sebelumnya di kanal YouTube dan Facebook Gue Ari Gallery. Untuk diskusi malam ini, selain teman-teman bisa bergabung di Zoom, kami juga melakukan siaran langsung di Facebook Gue Ari Gallery. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan atau pendapat selama diskusi ini berlangsung, bisa tuliskan di room chat di Zoom atau kolom komen di Facebook Gue Ari Gallery. Atau jika ada yang ingin bertanya secara langsung, teman-teman bisa klik icon angkat tangan di Zoom Anda, maka kami akan menayangkan wajah Anda di spotlight. Oke, langsung aja ya. Dalam bahasa Jawa, lengser artinya turun dan keprabon adalah raja. Lengser keprabon bisa diartikan turun tahta. Kata lengser keprabon adalah kata-kata populer yang diucapkan oleh Soeharto sendiri di depan Partai Golkar, yaitu partai miliknya. Soeharto sendiri menjadi Presiden Indonesia selama 32 tahun. Hari ini, 22 tahun yang lalu, 21 Mei 1998, Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya setelah sebelumnya terpilih kembali untuk ke-7 kalinya. Mundurnya Soeharto merupakan puncak dari kerusuhan dan aksi protes di berbagai daerah dalam beberapa bulan terakhir saat itu. Maka, supaya kita tidak termasuk kaum-kaum yang lupa akan sejarah, Gue Ari Gallery mengajak kita ngobrol dan diskusi tentang foto dan sejarah Indonesia. Kalau ngomongin foto dan sejarah, di benak saya langsung teringat foto milik almarhum Julian Sihombing yang ada seorang mahasiswi terkapar saat bentrok antara mahasiswa dengan aparat saat itu. Dan ternyata ya, alhamdulillah mahasiswi itu hingga saat ini masih hidup. Tapi gara-gara foto itu, maka terjadi perubahan luar biasa di sejarah Indonesia. Oke, sebelum kita mendengarkan dua narasumber spesial kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Silakan Kak Gun. Susunan kabinet pembangunan berikut. Untuk melaksanakan reformasi yang sebaik-baiknya tadi, saya menilai Wakil Presiden Republik Indonesia, Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie, yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998-2003. Oleh Bapak B.J. Habibie. Sebelum memangku jabatan Presiden, saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya, ialah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama yang saya anut sebagai berikut.
maaf sebelumnya ya kalau ada sedikit-sedikit kesalahan teknis. Oke, biar nggak kelamaan, saya langsung saja perkenalkan dua narasumber spesial kita. Yang pertama, redaktur Kompas, Mas Danu Kusworo, yang sudah lama sekali malang melintang. Dan yang kedua adalah jurnalis foto senior Empu Ageng Oscar Motulo. Kepada Bang Oscar Motulo, saya persilakan. Oke, terima kasih, selamat malam semua yang hadir di Zoom kita kali ini. Saya mencoba mempresentasikan pendek aja tentang peristiwa reformasi, tentu tidak langsung masuk ke sana, tapi mungkin kita bisa melihat beberapa adegan-adegan bagaimana sih persiapan untuk melakukan sebuah liputan-liputan yang kemudian nanti juga didistribusi kepada teman-teman. Karena saya bekerja di kantor berita, maka didistribusikan kepada teman-teman media. Saya sendiri ketika itu memimpin muda yang sebelumnya juga sudah diatur sedemikian rupa untuk masuk ke jaringan-jaringan massa, sehingga kita bisa mendengarkan langsung kira-kira ada aspirasi apa nih setelah pemilihan presiden yang ke-7 yang dilakukan 7 kalinya pada waktu itu oleh Soeharto. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan sejumlah masukan, dan kita akan mencoba juga melihat dari awal ya. Jadi setelah lengser ke Prabowo tadi udah selesai, lalu kita juga mulai mendapatkan kisah-kisah latar belakang yang kemudian diabadikan oleh teman-teman pewarta foto. Jadi berawal dari bulan April. Kita melihat gambar pertama. Kita lihat ya. Nah, ini sebetulnya karena kita membicarakan tentang peta sejarah ke depan, nah kita bisa melihat itu sebenarnya gambarnya agak-agak mirip dengan yang terjadi sebelum pada masa Orde Lama yang ditumbangkan oleh Soeharto. Nih, kalau ada yang lihat ya, ada New Tritura di situ, mahasiswa-mahasiswa yang beraksi di atas. Lalu ini awal-awal Mei ya. Awal bulan Mei, nah, coba kita lihat di sini mereka lagi jadi di situ bisa kita lihat mereka mejeng dulu, jadi selfie jadul ya mereka bikin ini ya. Ini sebelum rusuh-rusuh nih, kita foto bareng-bareng dulu lah pada waktu itu ya. Ini peristiwa 12 Mei ya. Anda bisa melihat di situ ada bekas jejak dari peluru. Ini suasana di kamar jenazah dari 4 pahlawan reformasi ya. Jadi kita nanti lihat secara kronologis nih, kira-kira seperti apa kejadian yang ada, lalu ini pemakamannya. Nah, sejak detik-detik ini pada tanggal 13 kita mulai melihat ada di sejumlah titik di Jakarta, karena kantor saya di lantai 20, kita bisa melihat sejumlah titik-titik api mulai kelihatan. Ini awal-awal kerusuhan di Grogol. Ya. Udah mulai di belakang situ itu kerusuhan, ada truk sampah gitu ya. Ini di depan kediaman Lim Siolong, salah satu tycoon Indonesia ya, Taipan Indonesia. Ini lukisannya.
Ini malam hari, jadi kerusuhan ini berlangsung setiap malam. Sementara itu Presiden Soeharto sedang ikut konferensi ekonomi di Kairo. Ini suasana di daerah kota ya. Nah, otomatis dalam celah seperti itu selalu ada kesempatan dalam kesempitan untuk melakukan penjarahan. Jadi kita lihat akibatnya nanti. Jadi setelah mereka ini dipotret dari samping oleh Sabtono ya di daerah Jalan Sabang. Nah ini jenazah yang ditemukan di Mall Jogja ya, di satu mall besar di Jakarta. Ya. Ini pemakaman massalnya dari para korban itu tersebut. Jadi kita mulai masuk sampai ke detik-detik menuju masuknya mahasiswa ke gedung MPR. Ini mereka mulai datang. Nah, kita lihat di sini wartawan-wartawan asing juga sudah mulai berdatangan dan fotografer beken seluruh dunia mulai hadir dan mempersiapkan reportase mereka. Nah, ini anak-anak Forkot yang pertama kali menerobos ya. Ini kecilnya di situ ada salam jari tengah. Ya. Nah, tentu juga suasana untuk yang detail dan juga entire-nya secara umum, secara keseluruhan bisa kita lihat juga. Ini mereka mulai berbondong setiap hari, ya, mulai dari tanggal 18 sampai menuju ke puncaknya. Mejeng dulu sementara di atas kubah dengan sejumlah poster yang ada di situ. Ini foto dari Yudi Suryatmojo ketika itu ikut sebagai tim antara juga. Kami ada ber-12 orang waktu itu ya. 12 pewarta foto, anak-anak muda semua pada zaman itu. Jadi ada foto-foto features-nya, ada foto-foto yang ya masih ada romance sedikit di gedung DPR ya. Nggak lupa mereka juga bawa alat-alat karena mereka umumnya pada nginep nih. Jadi ya mencipta 1, 2, 3 lagu lah kurang lebih ya. Jadi ini sisi-sisi lain di gedung MPR DPR. Ini tanggal 20 udah masuk ke hari-hari yang mengkhawatirkan. Ya mirip dengan suasana pandemi sekarang lah. Ya. Ini setelah pengumuman tadi. Soeharto mengundurkan diri, ya. Langsung mereka keluar ruangan dan mulai jogging gitu. Ini zaman kamera SLR ya, jadi ditaruh di bawah, ngintipnya agak sulit pada waktu itu. Kita lihat lagi, ini masih rangkaiannya, lalu mereka melintas di depan petugas pasukan petugas keamanan ya. Nah ini kira-kira gambaran ya dari sampai dengan tanggal 21 dan mereka
kita melihat di sini suasana politik, ini gambaran-gambaran bagaimana reportase dilakukan, dan kita juga bisa melihat bahwa sejarah selalu berulang. Karenanya dengan foto-foto ini kita juga kebetulan pada hari Kamis 22 tahun reformasi ini adalah hari yang sama ketika Presiden Soeharto juga mengundurkan diri. Jadi kita bisa melihat latar belakang ini, dan tentu sejarah seperti ini tidak sebaiknya selalu kita kenang sebagai jalan untuk menuju ke Indonesia yang lebih baik. Oke. Mungkin pengantar kecil ya. Oke. Terima kasih ya Bang. Lanjut aja kayaknya langsung ke Mas Danu ya. Silakan Mas Danu. Baik, terima kasih. Selamat malam Bang Oscar yang terhormat, teman-teman semua. Sedikit cerita, waktu 98 itu sebenarnya saya belum jadi wartawan. Saya masih jadi mahasiswa di Jogja, yang mahasiswa yang nggak lulus-lulus lebih tepatnya. Lalu ketika saya masuk ke Kompas, saya banyak cerita dengan waktu itu ada Julian Siombing, Kartono Riyadi, lalu Arba'in Rambe. Nah dari situ saya mulai merangkai cerita-cerita. Oh kira-kira yang terjadi kayak apa sih di Kompas waktu itu, malam itu terutama. Nah itu mulai tergambar di saya. Jadi waktu itu kata fotografer Kompas tuh yang di lapangan tinggal Mas Joni TG atau JPE, Edi Hasbi, Julian Siombing, Arba ini separuh-separuh, dia editor juga separuh di lapangan, lalu Kartono Riyadi. Nah, beberapa foto yang sempat aku dapetin buat sharing kali ini, kalau bisa ditampilin tolong Mas Gun. Jadi kira-kira waktu itu dengan hanya sekitar berapa ya, 4 fotografer, Kompas memang dituntut untuk lebih milih atau lebih jeli dalam melihat momen yang ada. Maka tak heran kalau dokumentasi Kompas waktu itu mungkin tidak sebaik, mungkin tidak sebagus teman-teman di antara yang pasti pasukannya lebih banyak. Kalau aku lihat sih beberapa yang cukup teringat itu Mas Edi Hasbi ini dia lebih banyak bertugas di DPR, lalu Mas Julian ini awal-awal ketika gerakan reformasi. Kalau kita mau kira-kira menceritakan dalam sebuah foto, reformasi itu kan kira-kira kalau tidak berlebihan, kalau saya bilang bahwa reformasi itu dibuka dengan foto yang seperti Larry bilang tadi, seorang perempuan mahasiswi tergeletak di jalan karya almarhum Julian Siombing. Kalau kita mau jujur kan di situ awal reformasi. Lalu berlanjut sampai ditutup dengan fotonya Bang Sabtono yang mahasiswa bersorak gembira di depan TV ketika melihat pengunduran diri Presiden Soeharto waktu itu. Jadi kalau dirangkai dalam sebuah cerita kan kira-kira pembuka, penutup, lalu di tengah-tengah ini banyak banget nih roman seperti yang dibilang Bang Oscar tadi. Ada banyak fotografer ternama, terkenal di situ. Tumplek-plek. Pasti dengan banyak angle, dan menurutku ya mereka lah mendokumentasi sejarah waktu itu. Dari aku itu aja dulu kali ya, Ria. Pengantar kecilnya. Oke. Baik, terima kasih Mas Danu. Jadi teman-teman, kita pada diskusi ini kita bagi menjadi dua babak atau 2 sesi ya. Sesi pertama ini kita memasuki tema perspektif jurnalis atau mahasiswa dalam mendokumentasikan sejarah. Jurnalis tentu sangat berperan besar dalam merekam sejarah. Tapi apakah semua jurnalis itu sadar perannya? Lalu apakah sejarah itu hanya milik jurnalis gitu, hanya milik fotografer jurnalistik? Mungkin langsung saja Bang Oscar. Gimana tadi, Rik?
Rere, Halo Abang, kedengeran nggak suaraku? suaranya hilang tuh. Oke, oke. Aku ulangin ya. Hmm. Oke. Jadi Bang dan teman-teman, diskusi ini kita bagi jadi dua sesi Bang. Dua sesi babak gitu. Sesi pertama ini kita masuk ke tema perspektif jurnalis atau mahasiswa dalam mendokumentasikan sejarah. Karena jurnalis, apakah semua itu sadar akan perannya? Lalu yang kedua, apakah dimiliki oleh para jurnalis foto? Mungkin Abang bisa menjelaskan, Bang Oscar? Re, suara kamu nggak kedengeran, Re. Iya. Maaf ya. Halo Bang Oscar. Nggak, halo. Nah, Ini gini. suara jelas nih. Suaranya Re tadi Gini. hilang. Jadi kira-kira Riri bicara gini, Bang, aku coba terusin ya. Dalam reformasi itu kan ada dua tugas. Satu, seorang fotojurnalis yang memang dia bertugas di situ, tetapi juga ada sisi mahasiswa yang juga mungkin sudah mulai melek tentang dokumentasi. Nah, menurut Abang, apa kontribusi kedua bagian ini, fotojurnalis dan mahasiswanya sendiri? Kira-kira itu, Bang. Echonya kekencengan ya. Sorry Dan. Apa-apa? Lu kayak ngomong di gunung. Re, ulangi, Re. Sebentar. Oke. Suaraku kedengeran nggak, Bang? Sekarang bagus. Abang bisa dengar nggak, Bang Oscar? Halo? Ya, beginilah ya resiko daring, sinyal tidak selalu memihak. Atau sambil nunggu Bang Oscar ya? Tapi Mas Danu bisa dengar suaraku? Dengar. Oke, atau Mas Danu dulu kali ya? Oke. Baik, sambil nunggu sambungan dengan Bang Oscar lebih bagus, saya akan coba tambahin dulu. Ke 98 itu, kalau saya lihat kan memang tempat di Indonesia, di Jakarta, di Solo, atau di Jogja itu kan tempat berkumpulnya para fotografer dunia. Mereka ada di situ karena mereka mungkin secara feeling, mungkin secara pengetahuan, mungkin secara hitungan, mereka tahu pasti bahwa ini pasti akan jadi sejarah nanti. Karena ini pasti peristiwa yang memang bukan peristiwa yang sangat biasa. Jadi tak heran kalau semua suhu fotografi dunia bahkan ada di Indonesia waktu itu. Yang menurut saya juga menarik pada zaman itu adalah sudah mulai munculnya kesadaran dari pihak mahasiswa untuk mendokumentasikan pergerakan mereka. Secara tidak langsung menurut saya, mereka sudah mulai sadar bahwa, ini peristiwa yang tidak biasa, ini mungkin suatu saat akan jadi sejarah, dan itu terekam dengan baik ketika waktu itu Galeri Antara membuat satu pameran setelah 98, mungkin sekitar 98 akhir atau 99 awal, itu mengumpulkan karya foto mahasiswa dari hampir seluruh Indonesia, dari Solo, Semarang, Jogja, Jakarta, apalagi Sumatera, Kalimantan, dibikin satu buah pameran, kalau nggak salah waktu itu judulnya itu aksi 1000 aksi lah kira-kira. Yang fotonya emang kumpulan semua foto yang dihasilkan mahasiswa. Dari situ sebenarnya udah kelihatan bahwa mahasiswa sendiri sebenarnya sudah sadar bahwa ini akan menjadi
bagian dari sejarah. Makanya kalau saya perhatikan ada dua nih, ada mahasiswa yang memang konsennya itu mendokumentasikan setiap apa yang terjadi, bahkan mungkin waktu itu mereka tidak berpikir soal sejarah, tapi mereka berpikir saya tertarik ini. Lalu ada sisi lain, selain bahwa tugas seorang fotojurnalis, seorang wartawan foto untuk mengabadikan itu dan memberitakannya. Jadi ada dua sisi yang berbeda. Kalau teman-teman mahasiswa kan hanya sekedar, oh, aku akan mengabadikan ini. Dari sisi pewarta, aku harus mengabadikan dan menyiarkan. Ada fungsi peran yang berbeda di situ, Re. Sementara itu dulu, Re. Halo, Re. Ya, Mas Danu. Ya, oke, Mas Danu. Mas Danu dengar suaraku nggak? Dengar. Halo? Iya. Oh ya. Dengar, Le. Bang Oscar gimana? Apa udah bisa dengar suara? Halo, Bang Oscar? Bang Oscar belum join ya? Oke, kalau nggak Mas Danu, aku mau nanya dong. Mas Danu, Oke. halo? Halo. Gimana, Re? Ayo, Re, silahkan, Re. Mas Danu bisa mendengar suara saya? Bisa, silahkan, Re. Oke. Mas Danu, boleh dijelaskan juga nggak? Menurut Mas Danu, nilai sebuah foto kayak gimana sih kalau dia memiliki nilai sejarah yang tinggi atau enggak? Nilai sejarah. Jadi gini, kalau saya selalu bilang ke teman-teman yang pegang kamera adalah selalu gini. Jangan ragu-ragu, jangan sayang untuk motret. Karena, atau yakinlah bahwa suatu saat foto ini kan akan menjadi sejarah. Sejarah itu bukan sejarah yang terlalu besar, sejarah nasional, enggak. Sejarah itu mungkin bagi yang paling kecil adalah bagi saya sendiri yang motret. Dalam skup yang lebih besar, bagi teman-teman saya. Bagi skup yang lebih besar lagi, bagi komunitas saya. Syukur-syukur pada akhirnya itu akan menjadi sejarah bagi sebuah perjalanan. Sebuah perjalanan hidup, sebuah perjalanan bangsa. Jadi pasti, foto apapun, itu pasti mempunyai nilai sejarah. Menurut saya. Gitu, Re. Halo, Re. Ya. Halo, Bang. Apa Bang Oscar sudah bisa bergabung? Udah. Oh, sorry, tadi ada gangguan dikit. Oh, oke. Halo, Abang. Nah, sekarang Abang oke. udah join lagi. Ya, Bang. Oke banget, clear banget. Nah, Bang, ini. bisa dijelaskan nggak, Bang? Perspektif jurnalis dalam mendokumentasikan sejarah? Ya, jadi kita tahu bahwa setiap peristiwa itu kan selalu punya perencanaannya, gitu ya. Nah, perencanaan ini kan selalu juga harus disertai dengan backgrounding dari si pewarta fotonya, gitu. Jadi kalau misalnya kita juga bisa mendengarkan suara mahasiswa dan sebagainya, kita bisa mendapatkan dari sumber-sumber, maka itu yang harus diolah untuk bisa menjadi sebuah data yang ada dalam kepala kita untuk mempersiapkan ketika di lapangan. Jadi kebetulan kalau misalnya kita masuk kasus reformasi, maka teman-teman anak-anak muda ketika itu, mereka juga sudah mempersiapkan itu dengan bekal bahwa Anda adalah mata dunia. Anda adalah saksi mata dari sebuah peristiwa yang nanti akan tercatat sebagai sejarah. Mungkin dari ribuan foto, dari ratusan fotografer-fotografer yang hadir, kita hanya akan mengenang sejumlah gambar. Nah, inilah yang menjadi satu tugas pokok dari para pewarta foto atau siapapun yang melakukan liputan di lapangan untuk bisa mempersiapkan diri dengan baik. Maka perspektif pendokumentasian ini menjadi sangat penting. Kalau enggak, siapa lagi yang akan buat? Bang Oscar, artinya apakah hanya jurnalis yang menjadi saksi sejarah negara kita gitu? Bagaimana dengan
netizen atau masyarakat yang dia tidak berprofesi menjadi jurnalis. Karena kemudahan teknologi membuat siapapun bisa mendokumentasikan, bahkan hanya dengan handphone. Bagaimana menurut Abang? Nah, kalau sekarang memang perkembangan berubah dengan cepat. Cuman reportase, mediumnya tidak pernah akan berubah. Yang berubah itu hanya teknologi dan bagaimana masyarakat juga bisa terlibat di dalamnya. Katakan para jurnalis warga, itu juga sekarang juga bisa dikatakan mereka sudah mengambil peran dari sebuah momentum. Momentum tidak lagi dikendalikan oleh para wartawan-wartawan mainstream, para porta-porta foto mainstream, tapi itu juga sudah melibatkan masyarakat. Jadi kutub sudah berubah, tapi kalau misalnya kita mengacu kepada reformasi memang masih dilakukan oleh liputan-liputan oleh media-media mainstream. Tapi kita juga bisa melihat pada waktu itu bahwa keterlibatan teman-teman wartawan-wartawan kampus itu juga udah kelihatan, dan kita ngelihat mungkin banyak fotografer-fotografer yang berawal dari sana. Gue rasa juga Mas Danu juga memulai penglihatan terlibatannya sebagai mahasiswa. Oke, Bang, ada nggak foto yang menggambarkan sebuah peristiwa yang sangat penting untuk sejarah bangsa ini, tapi terlewat oleh publik? Kita bisa melihat satu ya. Ada satu foto yang menurut gue sangat penting, dan itu juga termasuk satu yang sampai detik ini menjadi titik yang bisa dikatakan sebuah kegagalan ketika gue memimpin teman-teman muda ini mengabadikan setelah. Jadi habis Soeharto mundur nih, itu gue udah mempersiapkan dengan teman-teman bahwa kita harus ngambil sampai dengan Soeharto turun masuk ke mobilnya yang sudah lagi tidak pakai plat atau nomor presiden. Nah, itu kita gagal tuh. Jadi, itu mestinya itu bisa dilakukan. Cuman saya juga bisa paham ya. Jadi keterlibatan wartawan-wartawan yang begitu lama mengabdi di istana, mungkin juga ikut terharu karena namanya manusia ya. Jadi bagian-bagian seperti ini, untung saya masih ngelihat beberapa gambar, dan saya mendapatkan itu dari pewarta fotografer istana, Pak Saidi almarhum ketika itu, memotret turun dari tangga, dan itu yang menjadi salah satu foto ikon juga, di samping foto-foto yang dibuat oleh Julian Siombing dan Sabtono dari peristiwa reformasi. Oke. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung bertanya, mungkin bisa chat di room chatnya Zoom, atau bisa ketik pertanyaan di kolom komen Facebook WRI Gallery. Atau bisa juga angkat tangan ya. Jadi angkat tangan tuh ngeklik icon angkat tangan di Zoom. Nanti kita akan langsung persilakan untuk bertanya. Silakan, sudah dibuka sesi bertanya. Sementara sebelum nunggu yang nanya datang nih, mungkin Mas Danu. Halo Mas Danu. Iya, halo Re. Ya, halo, Mas Re. Danu, gimana Mas Danu selama pengalaman yang menjadi jurnalis dalam merekam sejarah saat itu? Aku itu belum lama jadi jurnalis, Re. Jadi masih banyak belajar soal feeling-feeling, dan saya rasa apa yang dikatakan Bang Oscar tadi itu sangat luar biasa. Bagaimana Bang Oscar ini sudah mempunyai perencanaan, bahkan dimulai dari foto Bang Julian, diakhiri di tengah-tengah itu ada fotonya Indiasbi yang orang naik di Gedung Kura-Kura, ditutup dengan foto Sabtono mahasiswa yang bersorak di depan TV. Itu pun masih terfikirkan bagi Bang Oscar bahwa ada satu foto yang harusnya ketika Presiden Soeharto ini meninggalkan istana. Itu luar biasa. Bagi saya, mungkin fotografer pada waktu itu tidak akan pernah atau tidak sesadar ini bahwa ini besok akan jadi foto sejarah. Bagi mereka bahwa
fotografer waktu itu cuma berpikir, bagi fotografer jurnalis pasti dia akan berpikir bahwa ini memang yang harus aku lakukan. Aku adalah mata bagi orang lain yang tidak ada di sini. Aku adalah sang pencerita bagi mereka yang ingin tahu keadaan di sini. Saya kira dilandasi dari situ aja sebenarnya. Oke, Re. Oke. Mas Danu, kalau sebentar. Oke, ini ada pertanyaan untuk Bang Oscar. Sebentar. Dari Bahana Patria. Buat Bang Oscar, berapa banyak jurnalis foto antara yang terlibat dalam momen tersebut? Bang Oscar bisa langsung aja. Tadi dalam pengantar tuh pada waktu itu gua kebetulan punya ya. Jadi yang tetap di kantor berita Antara ketika itu ada 12 fotografer gitu. Termasuk 5 fotografer muda yang fresh gitu. Yang fresh turun ke lapangan disertai dengan teman-teman yang sudah lebih senior. Termasuk di dalamnya adalah kurator galeri GFJ pada waktu itu Yudi Suryatmojo ikutan menjadi bagian dari tim kita. Jadi cukup luas dan kita ngelihat bahwa visual mungkin terbengkelai, maka Antara Foto harus berperan untuk mengisi kekosongan tersebut, mengingat peristiwa ini adalah peristiwa penting, kita harus menghadirkan gambar-gambar ini sebagai bagian dari cara untuk mendistribusi kepada teman-teman pers di seluruh Indonesia. Oke. Untuk Mas Danu, ada yang nanya sebentar. Dari Irwan Citra Jaya, dia nanya, bagaimana sekarang kan orang udah bisa motret semua nih, gimana caranya foto-foto hasil jurnalisme warga itu masuk ke media mainstream? Mas Danu? Langsung ya? Ya. Oke, jadi Bang Irwan, Kompas memang punya fotografer. Sekarang fotografernya hampir 15-an lah. Ada di Surabaya, Semarang, Jogja, dan Jakarta. Tapi dalam beberapa peristiwa, Kompas juga memakai teman-teman fotografer di luar Kompas. Kapan itu? Satu, ketika memang menurut Kompas ada peristiwa yang mungkin memang kadar beritanya bagus, kita nggak punya. Apakah Kompas pernah? Pernah, sering bahkan. Kalau nggak salah, kita pernah beli foto waktu dari teman fotografer hobis di Bandung, waktu Bandung Air Show yang ada kecelakaan pesawat. Itu kita beli. Dan kita muat halaman 1. Lalu waktu gunung di Lombok itu, Gunung Rinjani ya. Gunung Rinjani. Ya, ketika Lombok Rinjani. Gunung Rinjani aktif, lalu penerbangan ditutup, ada satu penerbangan pertama, itu salah satu penumpang itu bisa memotret, bahkan dia hanya dengan handphone. Itu juga akhirnya kita beli. Waktu itu kan nggak salah teman dari Bogor. Kita beli, kita muat juga halaman 1. Lalu pernah juga waktu Gunung Slamet mengeluarkan lelean, fotografer Semarang kita ke sana, tapi ternyata juga view-nya, leleannya ada di tempat yang berbeda, sehingga waktu itu kalau nggak salah kita pakai teman dari Purwokerto deh, kita beli juga. Jadi memang kalau pertanyaannya kapan punya teman-teman ini bisa masuk ke media mainstream, satu, pasti ketika media mainstream itu atau media massa ini memerlukannya, pasti dia akan mencari kok. Ada banyak peristiwa di mana teman-teman, terutama teman-teman yang di kantor berita, itu juga mencari punya teman-teman bukan fotografer bahkan kadang-kadang, yang punya fotonya. Berarti satu, pasti nilai berita. Yang kedua, mungkin soal jaringan. Kalau teman-teman punya jaringan, mungkin bisa langsung menawarkan. Tapi kalau enggak, ya kadang-kadang kalau memang gambar itu bagus banget atau memang diperlukan banget, kita yang akan nyari kok. Kita akan nanya, siapa sih yang punya misalnya. Saya kira itu ya. Okay. Bang Oscar mungkin kalau mau nambahin. Kayaknya cukup jelas. Ya.
Oke, ini ada pertanyaan. Ini pertanyaan banyak banget. Berhenti. Dari Irsan Mulyadi ya, dia bertanya, jika dikaitkan pasca reformasi, dia melihat konten poster-poster yang dibawa oleh para mahasiswa itu bahasa-bahasanya lebih to the point. Sedangkan pasca reformasi hingga kemarin, mahasiswanya poster-poster yang dibawanya lebih bersifat senyum gitu ya. Lalu pertanyaan dari Irsan adalah, apakah ini merupakan pergeseran nilai bagi jurnalis foto gitu, Bang, atau mengikuti Oke. Halo, Riz, suaramu hilang ya? Ada ini kecil lagi dikit. Thank you, Re. Ini buat kawan kita Irsan. Jadi memang kalau kita ngelihat zaman berubah ya. Apalagi sekarang kan masyarakat juga makin gape untuk main-mainin meme misalnya gitu, bikin sesuatu yang lucu untuk mengisi kehidupan lewat sosmed gitu ya, melalui gadget mereka. Jadi kita juga bisa ngelihat sebenarnya fotografer-fotografer yang jeli, dia akan bisa ngelihat apakah poster ini pesanan orang apa enggak. Pesanan partai misalnya, pesanan pelaku-pelaku politik gitu ya. Jadi kita bisa ngelihat cetakannya, kita bisa ngelihat. Nah, jadi yang dibuat katakan pada peristiwa setelah pemilu kemarin, kita juga bisa ngelihat ada yang dibuat benar-benar secara pribadi atau dalam kelompok kecil mereka, sehingga kalimat-kalimat itu kena dengan mereka. Nah, ini juga enggak, mungkin fotografer harus memotret semuanya, tapi dia harus memilih dengan tepat. Yang mana sih yang harus bisa kita munculkan, gitu ya. Jadi kadang-kadang ada gambar-gambar yang juga membawa suara dari kelompok mahasiswa tersebut. Misalnya teman-teman Forkot pada waktu itu, poster-poster mereka itu kurang lebih suara dari masyarakat gitu ya, ganti Soeharto gitu langsung. Jadi mereka subjektivitas dari poster-poster itu juga menarik untuk bisa diabadikan dengan baik dan memilih, terutama mengedit, memilih gambar tersebut untuk bisa masuk ke dalam pemberitaan. Kepleset dikit, kita bisa menjadi suara dari kelompok-kelompok pengusung poster tersebut. Oke, Abang. Halo, Abang. Yuk. Ya, Bang. Dengan makin maraknya jurnalis warga, apakah akhirnya masa keemasan jurnalis foto sudah berakhir? Menurut Abang gimana? Kelihatannya sih nggak gitu ya. Justru kalau menurut gua, ini tantangan baru untuk para pewarta foto. Bisa melakukan kiprahnya dengan baik gitu. Kita juga harus bisa melakukan sebuah liputan-liputan yang lebih komprehensif. Sekarang untuk bisa juga melakukan liputan gambar bergerak, juga kadang-kadang harus mengisi voice. Ya, kita menyebutnya sebagai satu konvergensi gitu ya. Tapi dalam program yang ada dalam kepala kita, mungkin kalau yang dalam pandangan gue, itu yang paling baik adalah bagaimana seseorang menyiapkan segala sesuatu, terutama backgrounding, supaya gambar itu bisa diterjemahkan dengan baik menjadi satu suasana visual. Kita tahu bahwa peristiwa reformasi, katakan ya, pengunduran diri Presiden Soeharto, itu lebih kena untuk konten pemberitaan teks ya, karena nuansanya bisa kita tebak. Tapi apakah foto dia lagi membacakan dan sebagainya itu kurang menarik. Nah, karenanya para fotografer juga dalam menceritakan kisahnya, dia juga harus bisa segera menyusun untuk bisa mengabadikan misalnya wajah dari masing-masing para pengikut setianya misalnya. Sehingga kita bisa memunculkan sebuah cerita yang lengkap tentang itu.
Gambar-gambar bergerak mungkin hanya melintas, tapi orang-orang yang sangat peka, dia akan bisa melihat satu persatu bentuk, tekstur dari tangan dan sebagainya, untuk bisa menggambarkan suasana kepergian seorang pemimpin rezim yang berkuasa selama 32 tahun. Jadi kepekaan tersebut yang menurut gua penting ya. Salah satu juga yang selalu disebutkan oleh almarhum Kartono Riyadi adalah bagaimana sih intuisi jurnalistik seseorang itu bisa melekat di kepalanya. Gimana, Re? Kedengeran nggak? Halo, sekarang Ya. Mas Danu? Ya, ya, halo, gimana, Re? Ya, tadi Bang Oskar kan sudah menjelaskan bahwa mengenai bahwa jurnalis foto tidak akan kandas oleh jurnalis warga. Bagaimana dengan pendapat Mas Danu sendiri? Kalau misalnya nih pada saat suatu kejadian, lalu Mas Danu memerintahkan reporter atau fotografernya ke lapangan untuk mengambil foto, tapi ternyata lebih kalah cepat dengan jurnalis warga, dan jurnalis warga fotonya sudah viral. Lalu apakah Mas Danu saingan kalah cepat dan kalah bagus dengan jurnalis warga? Jadi gini, bedanya kita dengan jurnalis warga itu kan pola kerjanya untuk peristiwa tertentu, peristiwa hard news itu kan ada kejadian dulu, wartawan tahu dan dia mengejar. Oke. Sedangkan warga atau jurnalisme warga, mungkin dia ada di situ ketika situasinya lagi terjadi. Jadi pasti berbeda. Nanti akan jadi perbedaan, akan jadi beda angle, beda sudut, beda peristiwa. Tapi apapun itu, gini, tugas jurnalisme itu sekarang menurut saya jauh lebih berat. Kenapa jauh lebih berat? Dengan adanya jurnalisme warga, dengan banyaknya kamera di handphone, dengan semakin murahnya teknologi kamera, itu kan membuat warga menjadi jurnalis nomor 1 dalam tanda kutip. Lalu di mana peran jurnalis mainstream, peran jurnalis yang memang bekerja untuk itu? Perannya makin berat karena menurut saya dia harus bisa dalam tanda kutip memverifikasi dari berbagai banyak dokumentasi yang beredar. Bisa dibayangkan ketika orang memotret pasti dia akan dengan intuisinya, dia akan dengan ketertarikannya, mungkin akan dengan keberpihakannya. Setiap orang pasti berbeda. Dan ketika itu berseliweran di mana-mana, berseliweran di dunia maya, lalu orang akan bertanya, yang benar nih yang mana sebenarnya? Nah, di situ menurut saya peran teman-teman jurnalis mainstream ada di situ, bahwa dia harus bisa menunjukkan bahwa, oh, dalam situasi yang memang terjadi, oh ini loh yang terjadi itu, bahwa ada yang mengambil dari sisi kanan, dari sisi kiri, ya silahkan. Tapi kalau mau diluruskan, ini loh yang terjadi. Kira-kira itu tugas yang menurut saya juga tidak mudah sekarang dibanding dulu ya. Oke. Ya Mas Danu, ini pertanyaan terakhir untuk sesi pertama ya. Dari Mbak Elis, dia bertanya, proses seleksi foto pertimbangannya apa? Lalu yang kedua, apakah angle memiliki makna dalam sebuah foto? Silakan Mas Danu dulu, habis itu Bang Oskar. Oke, saya akan sedikit cerita di Kompas. Di Kompas itu, kita punya rapat penentuan halaman 1, biasanya jam 4 sore. Jam 4 sore itu seluruh editor, ada editor politik, nasional, olahraga, humaniora, metro, foto, semua akan kumpul. Semua akan bertarung untuk mendapatkan halaman 1 besok yang hanya biasanya terdiri 4 berita, 1 foto. Atau 3 berita, 2 foto. Jadi semua akan mengajukan hasil liputan timnya untuk bisa ada di halaman 1. Penentuannya, ya kita adu argumen di situ. Sama, foto juga. Saya kalau rapat atau Nut yang satu tim dengan saya, ada Iwan Set, ada Nut. Kalau rapat, ya dia akan membawa foto yang dihasilkan teman-teman hari itu. Lalu ketika rapat, kita jajarkan. Usulan saya, usulan Desfoto, untuk
HL besok adalah ini. Kenapa ini? Dengan alasan berbagai macam. Dan nanti akan selalu ada adu argumen dengan deadline. Dalam tanda kutip saling menjatuhkan sehingga akhirnya semua sepakat bahwa sudah terpilih nih 4. Beritanya ABC, fotonya D. Itu yang kita sepakati. Apakah masih bisa berubah? Masih. Kapan? Apa yang terjadi ketika ada peristiwa besar terjadi setelah rapat jam 4? Foto ini bisa kita geser. Bisa kita usulkan, ini foto lebih baru, kejadiannya lebih baru juga, dan ini pantas untuk mengganti foto halaman 1 tadi. Kira-kira gambaran kecilnya kayak gitu kalau di Kompas Re. Suaramu hilang, Re. Ya, udah ada kan, Mas? Yap. Oke. Kembali ke Bang Oskar. Bang Oskar mungkin bisa nambahin Mas Danu untuk pertanyaan Mbak Elis tadi. Bagaimana proses seleksi sebuah foto dalam sebuah media? Oke, kalau gua coba mulai dari zaman ketika reformasi ya. Lalu kita mencoba melihat ketika medium fotografi itu berubah kemasannya. Ya. Nah, kalau gue kebetulan kan bekerja di kantor berita gitu ya. Jadi mencoba memikirkan rangkaian serial foto-foto yang dikirim berdasarkan prioritasnya. Jadi katakan peristiwa reformasi itu sendiri, hari ini ada satu peristiwa yang sifatnya spot news, maka kita mengirim paling enggak 2, atau bahkan kalau kejadian itu akan beruntun, maka kita menyiapkan sampai dengan 3 shift di satu lapangan untuk masing-masing pewarta foto akan datang dan menyiarkan gambar itu terlebih dahulu, karena kami harus melakukan distribusi kepada para pelanggan-pelanggan antara, gitu ya. Jadi semuanya dikumpulkan untuk bisa memasok masing-masing. Misalnya nih, pertandingan sepak bola atau tinju kelas berat dan sebagainya. Itu selalu membutuhkan rangkaian foto-foto yang harus dikirim terlebih dahulu untuk memberitahu bahwa ada satu event yang teman-teman kita memerlukan waktu yang sangat cepat. Gitu. Tapi zaman berubah. Deadline nggak lagi setiap hari, tapi deadline juga mulai geser ke teman-teman online yang juga hitungannya per detik. Maka liputan-liputan tetap mengacu pada urutan yang sama. Pada urutan prioritas, karena harus disajikan gambar-gambar yang sifatnya momentum terlebih dahulu, kemudian pada frame-frame berikutnya, fotografer bisa juga memilihkan gambar yang kemudian diedit untuk disiarkan dengan versi-versi yang lebih feature dan lebih impress. Kira-kira seperti itu. Oke, Bang. Ini masih pertanyaannya Mbak Elis tadi. Dia bertanya apa arti sebuah angle dalam foto. Bang Oskar? Kalau angle itu memang sangat penting ya. Kadang-kadang angle ini kedengarannya sederhana. Tapi dia selalu mempunyai satu makna yang substansial. Karena dari angle itulah kita bisa mendapatkan satu sudut yang benar-benar tanda petik fotografis. Dia bisa memunculkan, katakan ya kalau sama seperti orang nulis gitu, ada subjek, predikat, objeknya gitu. Jadi dia harus milih nih. Kalau subjektivitasnya dia kepada gerakan mahasiswa misalnya, maka dia akan mengutamakan gerakan-gerakan itu dulu dengan latar belakang petugas-petugas keamanan. Begitu juga sebaliknya. Nah, jadi di sini angle itu menjadi satu pilihan, dan memang secara teoritis kalau melihat pakem dari fotografi jurnalistik meletakkan angle itu juga sebagai satu elemen penting di samping yang namanya intuisi tadi. Jadi kita memerlukan sebuah sentuhan
dan kadang-kadang gaya jurnalistik ditentukan juga dari sudut pengambilannya. Ya, oke. Terima kasih Bang Oscar dan Mas Danu. Teman-teman, kita masuk ke sesi kedua atau babak kedua ya, yaitu temanya, kalau tadi adalah perspektif dari jurnalisnya, dari jurnalistiknya, sekarang perspektif dari media atau publikasi lainnya seperti buku, pameran yang berfungsi sebagai pengingat dan penanda. Karena yang kita tahu banyak cara untuk tidak melupakan. Ada beberapa cara membekukan masa lalu dengan buku atau pameran. Seberapa efektifkah kehadiran buku dan pameran sebagai pengingat dan penanda? Lalu, apakah media massa seperti koran ada masa expired? Nah, artinya apakah dia akhirnya menjadi lebih cepat basi dibanding buku dan pameran? Mungkin langsung ke Bang Oscar. Ya, terima kasih. Jadi kita mencoba melihat dari sisi pasca ya. Jadi tugas dari pewarta foto, media, mass media harian, mingguan, kantor berita dan sebagainya mempunyai satu tugas utama yang kurang lebih sama. Dan kadang-kadang kita juga berpikir bahwa tugas dari sebuah foto jurnalistik akan purna ketika dia disiarkan. Liputan-liputan, kesaksian kita diselesaikan dengan sebuah gambar untuk menyelesaikan tugas. Nah, nanti kita juga bisa menanyakan juga ke Mas Danu ya. Nah, kebetulan setelah gue lama menjadi pewarta foto, kemudian gue juga harus bertugas untuk memimpin atau mengelola galeri foto jurnalistik Antara. Dan kita mempunyai satu misi di sana, bahwa foto-foto yang masuk ke dalam keranjang arsip, apakah dia berakhir nasibnya? Misalnya reformasi. Nah, reformasi ini sendiri, pertama kita pernah membuatnya untuk melakukan dalam bentuk pameran. Seperti ini gambarnya, ya. Anda lihat, ini pameran dibuat pada bulan Juni tahun 98. Judulnya, kita menggunakan kira-kira pada waktu itu ada satu teman yang ngitung detik per detik dari awal pidato dari Soeharto sampai dengan detik dia menyatakan bahwa dengan ini saya menyatakan berhenti. Itu 09.02.45 pada hari Kamis 22 tahun yang lalu, gitu ya. Nah, di sini kita mengambil ini sebagai sebuah judul dan mencoba mengingatkan kembali peristiwa reformasi ini supaya nggak gampang lupa. Karena kita tahu bahwa daya ingat masyarakat Indonesia emang rada-rada rendah gitu ya. Jadi tugas kita kebetulan kayak misalnya pembicara kali ini juga ada yang dari Galeri Antara. Pada waktu itu juga ada Mas Danu yang juga di Kompas punya satu media pengingat yang namanya Bentara Budaya itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang kita bisa melihat di sini kebetulan perkembangan yang terjadi dalam bentuk seperti mengingatkan kembali itu, jadi disertai dengan teks, digabung, dia menjadi satu kesatuan yang utuh lah ya. Jadi gambar-gambar itu dimunculkan kembali dengan gabungan jurnalisme yang lengkap. Gambar yang sinkron dengan kata-kata. Kadang-kadang gambar juga kan nggak perlu menggambarkan secara verbal, tapi bisa juga membawa suasana-suasana yang lebih dekat kepada feature dari kegiatan tersebut. Nah, ini pada tahun 98. Jadi habis itu teman-teman PFI bikin, mahasiswa juga menyelenggarakan gitu ya. Dan kita bisa melihat bahwa betapa penting tugas kita nggak hanya berhenti di penerbitan-penerbitan media kita sendiri. Yang kedua, misalnya 10 tahun, ini ada bukunya, katalognya ya, mengenang 10 tahun reformasi ini. Ya, dia katalognya kurang lebih seperti ini. Nah, habis itu kita juga bikinin misalnya remaster dari Julian Sombing, tentu dengan gambar yang dikenang ya, artinya
gambar dari peristiwa reformasi di mana mahasiswi Kiki itu tergeletak di tanah. Dan juga ketika 22 tahun reformasi, 20 tahun kemarin, kita bekerja sama dengan teman-teman dari Fakultas Seni dan Desain dari Universitas Tarumanegara untuk juga bekerja sama juga dengan teman-teman Forkot pada waktu itu yang sekarang juga sudah berkarya di mana-mana. Itu kita membuatkan kurang lebih seperti ini bentuknya. XX gitu ya. Lalu kalau dibuka dia jadi poster gede. Gitu. Nah, ini gua Ari nih yang bikin desainnya. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya dia digituin, X-nya jadi 2. Gitu. Jadi kurang lebih terbaca sebagai 20 tahun reformasi. Jadi kita harus selalu tetap mengingatkan, karena tugas pers adalah mengetuk hati dan membangun monumen ingatan supaya kita nggak lupa. Jadi itu kurang lebih gambaran kecil ya dari peristiwa-peristiwa. Termasuk juga peristiwa-peristiwa lain yang luar biasa, bencana alam misalnya, itu juga yang menjadi langganan yang sejarahnya akan berulang. Reformasi sejarahnya juga akan selalu berulang. Jadi sebaiknya pewarta foto juga mencoba menyiapkan amunisi mereka untuk bisa menjawab zaman. Nah, kira-kira seperti itu. Ini kalau Anda lihat di layar, itu ada pameran dari teman-teman pewarta foto Indonesia ya. Ini peristiwa dari Lengser ke Prabon itu sampai dengan Semanggi. Dan tentu ini dari foto yang tadi pada bulan April itu, April 98. Lalu nanti kita akan melihat peringatan reformasi 15 tahun. Itu gambarnya seperti Iwo Jima gitu ya. Ini foto Julian. Ya. Dan ini kalau kita ngelihat secara keseluruhan, itu yang saya sebutkan tadi. Banyak fotografer meliput peristiwa. Tapi untuk peristiwa reformasi kita hanya mengenang 2 ikon. Yang pertama, gambar ini. Dan yang kedua, alfa dan omega. Ini negatif yang sebelah kanan itu kita lihat itu negatif dari foto yang dibuat oleh Julian Simbong. Aslinya kayak gitu. Ya. Nah, kita lihat positifnya. Ini dia. Ya, jadi pada waktu itu pakai analog ya. Dan ini adalah alfanya. Jadi peristiwa tanggal 12. Sepekan lebih kemudian kita melihat sebuah akhir dari perjalanan gerakan reformasi yang sampai sekarang masih belum bisa dilanjutkan oleh penerus-penerus pengelolaan negeri ini. Gambarnya adalah gambar juxtaposition dari Sartono. Ini. Ya, jadi ada 2. Ini juga kan mungkin ada sekitar 100 atau 150 fotografer memotret, tapi gambar ini yang akan kita kenang sebagai gambar yang mewakili penutup. Jadi epilog, prolog dan epilog dari peristiwa reformasi. Oke. Ya. Oke, makasih Bang Oscar. Sekarang dilanjutkan Mas Danu. Mas, seperti pertanyaanku tadi, apakah Mas Danu setuju kalau media massa, dalam hal ini media cetak, itu dia masa expirednya lebih pendek dibanding buku atau pameran? Bagaimana Kompas mengantisipasinya? Mas Danu, silakan. Oke, terima kasih, Re. Seperti yang dibilang Bang Oscar tadi, kita di Kompas, terutama teman-teman foto, tidak pernah berpikir bahwa foto itu akan menjadi sesuatu yang basi atau ketinggalan atau apa. Enggak. Kita memang selalu berpikiran bahwa saya harus mendokumentasikan, saya harus menyiarkan. Mana yang disiarkan itu menjadi masalah yang lain, tapi saya harus mendokumentasikan, itu harus menjadi tugas masing-masing jurnalis. Kalau seperti yang dibilang Bang Oscar itu, ini foto unpublished,
ini hasil teman-teman fotografer Kompas yang bahkan tidak pernah dimuat. Jadi bisa dibayangkan kalau kiriman teman-teman setiap hari itu misalnya 250 foto pada hari biasa, dan bisa melonjak 2 kali lipat ketika ada peristiwa bencana alam misalnya, itu bisa melonjak 2 kali lipat, 500 foto. Sedangkan kebutuhan foto untuk 1 eksemplar koran per hari itu, kalau 24 halaman, itu kira-kira hanya sekitar 30-35 foto, paling banyak. Lalu kemana sisanya foto yang dikirimkan misalnya di hari biasa 250 dan di hari yang tidak biasa menjadi 2 kali lipat, ya itu akan menjadi kekayaan kita, akan menjadi kekayaan masing-masing fotografer juga perusahaan. Kompas menerbitkan foto buku unpublished ini, sayangnya kayaknya udah habis. Ini pernah kita cetak berapa? 1000 waktu itu. Ini kumpulan semua foto-foto yang bahkan tidak pernah dimuat Kompas, tidak pernah terpublish dengan alasan apapun ya. Ada yang dengan alasan keamanan, ada yang dengan alasan memang keterbatasan halaman, apapun. Tapi tidak pernah foto yang bahkan tidak terpakai di Kompas itu menjadi sesuatu yang tidak berguna. Tidak, kita pasti akan mengusahakan itu. Ini juga menjadi impian bagi semua fotografer menurut saya, bahwa itu akan menjadi kekayaan personal bagi si pemotret. Saya kira itu deh. Ya, oke. Terima kasih Mas Danu. Buat teman-teman yang mau bertanya, bisa di kolom chat atau ada yang angkat tangan nih. Sebentar. Sebentar Mas, ini ada yang angkat tangan, mau bertanya secara langsung. Oke. Makasih ya waktunya. Ayo Pak, halo bro. Bro, sehat bro. Halo bro. Halo bro. Menarik ya diskusi yang sesi kedua ini. Kebetulan gue juga pengen mau membahas soal ini ya, soal foto jurnalistik pada era sekarang. Dengan era dulu pasti berbeda Bang Oscar dengan era yang zaman reformasi. Tapi yang tidak berbeda menurut gue adalah peran media. Peran media itu penting sebagai alat propaganda. Entah itu propaganda perlawanan, entah itu propaganda pembenaran, penguasa. Itu penting, sama-sama penting. Mereka dua sisi ini selalu bergerak bersama untuk mematikan semua propaganda. Terbukti, Tiananmen mempunyai 2 buku. Buku mahasiswa dan buku TNI. Buku militer. Soviet juga punya 2 buku. Indonesia gue pikir juga punya 2 buku juga kok. 2 versi juga. Antara bukunya mahasiswa tentang gerakan mahasiswa yang sebenarnya dengan buku yang isinya foto-foto tentang kelompok-kelompok mahasiswa yang melakukan keonaran, melakukan kesalahan menurut mata TNI. Nah, gue melihat di 2 persoalan ini sangat penting ketika orang jurnalis foto masuk ke sebuah lapangan, masuk ke sebuah liputan, buatku adalah lu harus bersikap. Nggak bisa seperti Danu bilang tadi, ya lu tidak bersikap, lu harus menyajikan apa yang ada. Benar, setuju. Tapi menurut gua reformasi itu tidak akan terjadi ketika media tidak mempropagandakan kebobrokan Soeharto. Ya, media sangat berperan penting sebagai alat propaganda, tapi yang membuat produk media itu adalah salah satunya pewarta foto. Buat gua, pentingnya media tidak lepas dari kita sebagai pekerja jurnalis yang notabene pewarta foto. Jadi menurut gua harus bersikap ketika melakukan sebuah peliputan. Apalagi pada saat ini. Pada saat ini siapa yang bisa melarang gue memotret? Kecuali gue masuk dalam mall, kecuali gue masuk dalam gereja, kecuali gue masuk dalam masjid, atau institusi pribadi atau personal. Baru gue nggak bebas memotret. Harus ada izin. Ketika
gue harus menyuarakan apa yang ada di kepala gue akan membuat frame foto gue sesuai dengan kepala gue. Bukan tuntutan. Bang Opak, sorry Bang Oke. Opak, langsung aja Bang ke pertanyaan. Yang paling penting gue nanya ke Oscar ya. Oscar, Ya. saat ini peran media tuh sepenting apa sih membuat sebuah perubahan? Kalau gue lihat sekarang ini, peran media itu tidak penting-penting amat. Karena tidak ada independensi sebuah perubahan untuk melakukan sebuah perlawanan. Karena media itu dalam tanda petik milik orang-orang tertentu dan milik partai-partai tertentu. Yang kedua untuk Oscar juga. Bang Oscar, gue mau bertanya sama lu, apakah kita boleh bersikap atau tidak ketika melakukan peliputan? Ini pertanyaan untuk Danu dengan Oscar. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Opak. Langsung ke Bang Oscar, Bang. Oke. Ya, Bang Oscar. Pertanyaan pertama tadi aku ulangin, apa sih peran media terhadap perubahan? Karena menurut Bang Opak, media tidak ada yang independen. Semua milik orang, semua milik partai tertentu atau milik orang tertentu. Silakan Bang Oscar. Pendapat lu sih menurut gua benar ya. Dalam pengertian lu sebagai seorang individu. Nah, mereka-mereka yang bekerja sebagai pewarta foto itu tentu independen sifatnya. Masing-masing punya caranya sendiri untuk bersikap. Dan itu menurut gua menjadi sebuah ciri yang nanti akan terbawa sebagai sebuah style dari bentuk sikap yang tertuang dalam dimanifestasi dalam karya-karya fotonya. Nah, yang gue maksud adalah gue dari pertama kali bergabung dengan pers, gue selalu nggak percaya sama yang namanya objektivitas. Itu milik media lagi. Para pelaku-pelakunya itu harus subjektif. Sehingga objektif adalah subjektivitas, menurut gue. Ya. Nah, ini yang kemudian berkembang. Kalau misalnya lu juga ngelihat nih, lu nanti bisa tanya sama Mas Danu ya, benar nggak sih amanat hati nurani rakyat gitu? Apa lu mengacu ke sana? Moto itu ditulis New York Times, the news are fit to print misalnya. Apa mereka mengacu ke situ lagi? Enggak. Semuanya juga akhirnya Time bahkan juga harus mengontrak fotografer-fotografer dari luar untuk memberi warna baru supaya subjektivitas itu muncul. Lo tadi menyebutkan tentang peristiwa reformasi. Reformasi tanpa media, dia nggak akan berkembang. Tanpa fotonya Julian, kita kalau ngomong lebih tuntas lagi tentang fotografi jurnalistik, pergerakan nggak akan secepat itu. Mungkin waktu Soeharto kembali dari Kairo tanggal 15, dia nggak akan melihat Jakarta membara seperti itu. Nah, jadi di sini subjektivitas itu akan muncul dengan caranya sendiri. Iran punya sutradara hebat, gitu ya. Mereka bisa menyuarakan di dalam tekanan-tekanan yang luar biasa untuk menyuarakan. Gua rasa kita semua juga bertanggung jawab terhadap itu. Kalau misalnya kita tahu bahwa media ini milik kekuatan A, kekuatan B, di seluruh dunia yang menganut paham kapitalisme itu, seperti itu adanya. Dan kita bisa melihat kepentingan-kepentingan itu sebagai sebuah arus besar. Dan kita sebagai individu harus bisa mewarnai dengan subjektivitas kita masing-masing sebagai sebuah warna lu sendiri, dan juga bisa memberi warna kepada media tersebut. Nah, di sini bargainingnya menurut gua penting adalah ketika seorang pewarta foto juga harus mempunyai sebuah pendekatan-pendekatan, memiliki amunisi yang cukup untuk bisa melakukan bargaining. Nah, itu yang menurut gua penting sehingga kita bisa melaksanakan pertanyaan pertama dan kedua yang lo maksud. Itu kira-kira menurut gue. Ya, oke. Mas Danu,
Halo Mas Danu. Yap. Ya, Mas Danu, tadi ada pertanyaan bahwa apakah kita boleh berpihak sebagai wartawan gitu dalam meliput pemberitaan. Silakan Mas Danu. Gini, kalau di Kompas itu fotografer semua dibekali dengan pendidikan. Pendidikan yang kayak apa? Pendidikan yang standar Kompas. Semua fotografer yang masuk pasti akan masuk semacam lembaga yang didikan Kompas, lalu di situ diajarin bahwa Kompas itu ini loh. Kompas itu dalam peliputan bahkan punya standar tersendiri. Lebih spesifik misalnya, satu, dalam peliputan foto Kompas. Satu, tidak boleh mengandung sara. Dua, tidak ada kekerasan. Tiga, tidak ada darah. Empat, tidak ada foto yang akan menimbulkan balas dendam. Itu udah ada di tangan teman-teman yang ke lapangan, fotografer Kompas, reporter maupun fotografer ya. Itu pasti ada. Pertanyaan saya, ketika saya dikirim ke misalnya ke Sampit, ke Papua, ke Poso, apakah saya tidak boleh memotret? Apakah saya tidak akan memotret? Karena pasti tidak akan dimuat kan? Ada foto darah, ada mayat. Mayat ini masih so-so lah. Tapi dengan minimal 5 kepalan yang selalu dipegang teman-teman ini menjadi panduan bagi kita. Bahwa satu, kita harus menceritakan apa yang terjadi di situ. Kita sebagai cermin yang terjadi di situ. Cermin itu ya memang memantulkan apa yang terjadi di situ. Tanpa harus ada distorsi, tanpa harus ada unsur lain sebagai cermin. Satu. Atau dua, foto sebagai jendela dunia. Bahwa orang yang tidak ada di situ akan melihat foto kita. Itu tuntutan yang paling susah bagi kita. Di mana seorang fotografer Kompas harus menempatkan diri. Ketika mereka dituntut bahwa publik ingin tahu apa sih yang sebenarnya terjadi di tengah berseliwernya informasi yang tidak pasti misalnya. Nah, itu bukan tugas yang mudah loh ya. Itu tugas yang menurut saya kita harus benar-benar dalam situasi yang ya saya tidak boleh bukan tidak boleh berpihak, tapi saya harus menunjukkan situasi bahwa saya akan melihat, saya akan melaporkan apa yang memang terjadi dan saya ketahui pasti. Pasti melalui verifikasi dulu, pasti melalui beberapa hal yang tidak begitu saja langsung bisa kita siarkan misalnya. Saya kira sih kalau soal independensi itu juga mungkin yang akhirnya membuat Kompas itu tidak pernah mungkin sangat menghindari stringer atau tenaga kontrak. Karena pasti kita berpendapat mungkin 5 ini belum tentu atau kalaupun dimiliki mereka kadernya kan beda dengan yang memang wartawan kita dilatih bahkan berbulan-bulan hanya untuk mengerti apa sih standar Kompas itu, apa sih sistem yang Kompas pakai, itu pasti bukan sesuatu yang mudah bagi kita. Makanya kita nggak pernah hampir menghindari source atau sumber dari orang lain. Pasti biasanya wartawan kita. Saya kira itu, Re. Oke, terima kasih Mas Danu. Ini ada pertanyaan lagi sebentar. Dari Bang siapa ini? Ferdi Siregar untuk Bang Oscar. Malam Abang Oscar, kalau dulu ada diary sebagai catatan harian dan menjadi kenangan hingga tua. Apakah buku fotografi memiliki hal yang serupa? Apalagi di tengah masa digitalisasi sekarang ini, apakah ada pergeseran nilai dari sebuah buku? Langsung saja Bang Oscar. Halo Fer. Mantap kali ya. Cuaca aman ya. Jadi kalau menurut gue ya, diary itu kan salah satu elemen aja.
Salah satu dari elemen untuk menceritakan secara personal sebetulnya. Nah, kita tahu bahwa fotografi jurnalistik sudah lama berkembang menuju ke arah kekuatan dari subjektivitas individunya. Nah, di sini kemampuan untuk melakukan diary itu, tanda petik ya, itu adalah juga satu kemampuan kita untuk mendokumentasikan foto-foto yang kita buat, walaupun tadi seperti yang disebutkan oleh Mas Danu, ada cerita nih, unpublished-nya. Itu kan sebetulnya diary mereka juga, yang dikutip salah satunya untuk menjadi foto yang disiarkan. Nah, ini yang gue maksud, bahwa ke depan kita akan melihat dokumentasi itu akan berputar sesuai dengan selera zaman. Katakan ya, nggak usah jauh-jauh, di bidang musik deh. Mungkin angkatan gue, itu udah ngerasa dengar vinyl kayaknya terlalu kuno. Gitu. Tapi sekarang, zaman berbalik ke arah sana. Fotografer-fotografer yang memotret dengan ingin, karena manusia diciptakan juga dengan rasa ingin tahu yang kuat, curiosity juga, itu adalah salah satu sumber dari kekuatan jurnalistik. Curiosity yang membuat orang-orang juga tertarik untuk mempelajari kalau dia ingin tahu. Dari mana sih sumbernya kok foto bisa jadi ya? Dari cahaya begini. Akhirnya banyak orang yang juga balik lagi belajar analog secara serius. Nah, jadi kita di sini bisa ngelihat bahwa perputaran atau siklus kehidupan itu dia bukan satu garis lurus. Dia adalah satu lingkaran yang merupakan sebuah siklus yang akan berputar. Nah, di sini kita bisa ngelihat dunia buku itu menurut gua akan abadi. Sampai detik ini yang namanya e-book itu masih belum bisa diterima sebagai satu bentuk kekuatan bahkan oleh generasi milenial, sebagai satu bentuk perwakilan dari cara untuk menampilkan. Cukup lu lihat aja di situ, mendingan gue lihat filmnya aja, gambar yang bergerak sekaligus. Nah, di sini dokumen itu menjadi penting, sehingga bentuk buku yang dimodified itu adalah satu bentuk yang nanti akan diperkaya juga, salah satunya dengan kekuatan si pewarta foto atau fotografer yang memanfaatkan kekuatan diary sebagai elemen penting ketika dia berkarya. Halo, oke. Ya. Halo Bang Oscar. Ya. Ya, Bang. Menurut... Aman. Udah. Oke, Bang Ferdi sudah cukup. Menurut Bang Oscar, lebih provokatif. Apakah fotografi itu lebih provokatif dibandingkan dengan teks dalam suatu berita? Menurut Abang bagaimana? Sebagai peran propaganda. Nah, jadi tadi kan sebenarnya Opak udah nyinggung tuh soal propaganda itu ya. Jadi propaganda ini kan sebetulnya adalah satu terminologi yang digunakan juga keras, lembut, persuasif gitu, atau seperti apa. Nah, sehingga kalau kita bisa ngelihat bahwa kekuatan dari gambar-gambar itu sendiri, ya, itu dia tidak pernah berdiri sendiri. Itu yang harus kita ingat dalam dunia jurnalistik. Walaupun nih, kepentingan dunia gambar itu adalah menampilkan sebuah bentuk atmosfer dari pikiran dia sebagai seorang pewarta foto. Reporter yang nggak punya pengalaman misalnya, tentu akan memotret nuansa yang berbeda untuk sebuah konferensi pers dengan pewarta foto, gitu. Jadi ada adegan-adegan tertentu yang dipotret dejavu sebagaimana adanya. Ada yang dipotret dengan sebuah eksploitasi, dieksplor sedemikian rupa dari kemampuan si pewarta foto untuk bisa menciptakan gambar. Nah, ini yang menurut gue penting ya. Penting buat seorang pewarta foto juga untuk bisa memahami, nggak sekedar dunia fotografi doang. Dunia jurnalisme itu tidak pernah terputus dari sastra dan citra.
kapan kita harus mengemukakan yang terlebih dahulu, itu konten yang menentukan. Peristiwa tsunami, peristiwa reformasi, gitu. Itu peristiwa yang mendahulukan visual. Karena orang ingin tahu terlebih dahulu kira-kira atmosfer apa sih yang dimunculkan dari jurnalisme ini. Nah, setelah itu baru teks akan bisa menjelaskan titik-titik yang nggak bisa fotografer hadir di dalamnya. Jadi kekuatan jurnalisme sekarang menuntut semuanya harus saling menguasai medium itu. Fotografer harus ngerti dong, paling nggak baca sastra, lihat dunia-dunia yang lebih luas gitu. Sehingga foto-foto yang dibuat nggak semata-mata foto-foto yang ansih verbal. Kalau ada peristiwa gede, baru bisa keren. Nah, di sini menurut gue di situ pentingnya titik di mana kemampuan subjektivitas seseorang muncul untuk bisa mendorong karya itu menjadi lebih berat. Iya, Bang Oscar. Berarti artinya fotografer akan lebih keren kalau dia suka membaca, dia tahu sastra, mungkin akan menjadi nilai lebih ya, Bang, bagi seorang fotografer. Untuk Mas Danu, halo. Yap, halo Ya, Ray. Mas Danu, bagaimana nilai urgensi dari sebuah headline di sebuah koran? Artinya apa syarat-syarat dia untuk menjadi headline di Kompas dalam hal ini? Silakan Mas Danu. Oh, oke. Terima kasih. Jadi kalau kita ngomong soal headline, pasti saya akan mencoba bercerita tentang headline di Kompas. Ini aku coba buka dulu sebentar. Sebentar. Nah, bisa lihat nggak, Rey? Ini adalah foto, bisa lihat ya. Jadi kira-kira ini adalah foto Bang Julian tentang mahasiswi yang tergeletak. Kalau kita lihat foto ini ada di halaman 7. Ada di halaman sambungan, bukan di halaman 1. Kenapa di halaman 7 dan bukan di halaman 1? Halaman 1 Kompas edisi 13 Mei adalah ini. Ini. Lihat, itu Gun. Yang 13 Mei Gun, yang itu. Nah, ini adalah headline foto Kompas tanggal 13 Mei yang menceritakan kejadian tanggal 12. Tanggal 12 itu termasuk foto Bang Julian yang mahasiswi terkapar itu. Bisa dibukain Gun yang halaman 7-nya. Nah, foto ini ada di halaman sambungan. Foto itu ada di halaman sambungan, bukan di halaman 1. Kenapa? Karena waktu itu, ketika foto itu didapat dan diusulkan Bang Arbain waktu itu sebagai editor untuk di halaman 1, waktu itu redaksi berpikiran bahwa foto ini bisa memicu situasi menjadi lebih tidak terkendali. Itu yang kira-kira saya dapat waktu itu ya ceritanya. Jadi kenapa kita tidak berada di halaman 1? Kenapa kita di halaman 7? Ya, foto sebagus apapun, mau di halaman berapapun, pasti akan ada efeknya. Maka itu yang terjadi. Foto ini akhirnya tidak di halaman 1 kita bahkan. Halaman 1 kita lebih santun waktu itu. Zaman Soeharto siapa yang berani keras? Saya kira
ini termasuk kalau kita ngomong soal pertempuran, mungkin ini bentuk-bentuk gerilya media massa mungkin ya. Mungkin bisa jadi semacam itu. Di depan kita menampilkan yang ya oke, mahasiswa dijenguk gitu kan. Tapi kalau kita buka halaman 7-nya, ini yang memicu orang lalu berpikir gila, cewek jadi korban misalnya. Yang keesokan harinya mungkin akan menjadi gerakan yang lebih besar lagi. Ini pilihan-pilihan Kompas. Artinya mungkin Kompas tidak terbiasa dengan hal yang straight atau terlalu keras. Keras akan keras ketika saatnya, tapi mungkin dalam situasi itu, waktu itu pasti tidak memungkinkan kita untuk bertindak keras. Ini juga foto-foto menjelang hari itu. Ini tanggal berapa itu? Ini tanggal Jumat. Nah, ini stop. Ini adalah foto korban yang waktu itu didapat dari sebuah plaza. Aturan Kompas sebenarnya bahwa tidak boleh menampilkan foto mayat. Tetapi ini kemarin saya nanya ke Bang Arbain, kenapa Kompas akhirnya pada waktu itu menampilkan foto ini, Bang? Dan Bang Arbain menjawab gini, korbannya sangat banyak. Kita harus memuat ini. Dan redaksi waktu itu memutuskan akan memuat dengan standar ala Kompas. Kita lihat tadi yang dipresentasikan teman-teman yang didapat, teman-teman antara yang benar-benar mayat digendong misalnya, enggak. Kita masih menyamarkan bahwa oh ini banyak plastik. Jadi kalau enggak kita perhatiin benar, orang enggak akan tahu bahwa ini adalah wujud mayat. Tapi bahwa ini adalah sesuatu yang dalam tanda kutip dilanggar dalam kode etik. Kalau kita bisa menyebut kode etik Kompas bahwa tidak boleh ada mayat, tidak boleh ada darah dan lain sebagainya, ini pernah kita langgar. Itu lalu ke tanggal 23 coba, Mas Gun. Ini foto ikonik milik Bang SD Hasbi, bagaimana waktu itu mahasiswa menguasai DPR, sangat ikonik juga. Foto tanggal ini, tanggal 22 coba. Yang Soeharto mundur. Ada, Gun? Nggak ada tuh. Nggak ada ya? Paling lama 21. Bentar, aku cariin di sini berarti. Sebentar. Jadi ceritanya waktu itu, saya juga baru kemarin merefresh kembali dengan Bang Arbain. Saya tanya kenapa waktu itu Kompas. Sebentar, saya cari fotonya dulu. Kompas. Nah, berarti 22. Nah, ini terbitan tanggal 22. Kompas konon sambil ketawa kemarin Bang Arbain ketika aku tanya kenapa Kompas nggak muat foto sendiri. Jadi kejadiannya tuh sama persis dengan tahun ini. Hari ini sama kenaikan Isa Al-Masih, lalu Pak Ratno yang bertugas di Kompas itu karena dia Katolik, dia ke gereja. Di gereja itu tiba-tiba di sela-sela khotbah, romonya bilang, Pak Harto baru saja mengundurkan diri. Wah, waktu itu Pak Ratno dia bergegas ke istana dan ternyata nggak ngejar. Pembacaan sudah selesai, pelantikan sudah selesai,
lalu Pak Ratno ke Kompas, ke kantor, ketemu Bang Arba'in sama Bang Kartono Riyadi dan bilang maaf saya nggak dapat. Dan pada waktu itu juga ternyata Bang Arba'in dan Bang Kartono juga baru bangun tidur dan tidak tahu bahwa ternyata Pak Arto mengundurkan diri. Sehingga akhirnya di foto ini kita pakai foto dari EPI, dari Charles Darapa. Lalu dikombin dengan foto Pak Karno dan Pak Arto. Jadi kita akan menunjukkan bahwa 3 presiden nih dalam 1 dekade. Ini juga menurut saya, kalau Bang Arba'in bilang selalu ini kesialan Kompas itu di sini. Tak ada satupun kita yang bisa tahu, yang bisa dapat bahkan. Itu aja dulu kali ya. Atau ada yang lain deh? Atau kalau Bang Oscar nambahin mungkin? Gue tambahin ya. Iya. Oke, silakan Abang. Gue tambahin dikit nih. Tadi itu menarik tuh yang disebutkan oleh Mas Danu tadi soal etika ya. Jadi di kantor berita Antara juga kita juga tidak ada aturan tidak tertulis untuk tidak menyiarkan wajah dari jenazah. Jadi yang gue tampilkan tadi itu gambar yang ada wajah dari perusuh itu memang nggak disiarin bentuk. Tapi kita harus menurunkan foto seperti itu. Jadi ditampilkan paling nggak tidak memperlihatkan wajah. Ya. Itu dari sudut. Nah sementara kan kita tahu juga untuk koran-koran kota gitu, wajah harus diperlihatkan. Wajah harus diperlihatkan karena mungkin keluarganya memerlukan, ingin tahu sebagai informasi dan sebagainya. Jadi media-media tertentu memang punya sebetulnya latar belakangnya sendiri sih untuk menjelaskan itu. Tapi etika seperti itu, gua rasa juga perlu diketahui. Dan tadi juga disebutkan gambar-gambar yang menjadi ikon dalam fotografi jurnalistik di dalam era reformasi. Menyambung sedikit tadi ya, ada pertanyaan kedua dari Opak tadi perlu gue tambahin dikit, bahwa semua koran kita tahu perannya untuk menggelindingkan reformasi menuju tujuannya. Tapi 10 tahun kemudian, kalau lu lihat headline dari koran-koran Opak, ketika Soeharto meninggal 10 tahun setelah reformasi, ada nggak koran-koran lagi yang kritis? Semuanya sedih. Ya kan? Jadi kita bisa ngelihat di situ bahwa hanya segelintir koran, mungkin kalau gue ngelihat 1-2 koran doang yang masih cukup kritis untuk menyampaikan pendapatnya dengan cara mereka. Jadi ini juga penting ya. Jadi subjektivitas, etika itu juga mulai masuk ke dalam pembicaraan kita. Oke. Ya. Halo, Bang Oscar dan Mas Danu. Ya. Mungkin karena waktu sudah semakin malam dan kita sebenarnya sudah melebihi dari waktu yang diberikan. Langsung saja ke closing statement mungkin dari Mas Danu. Ya, ini peristiwa hari ini, peristiwa reformasi itu kan membawa banyak hal yang mungkin menjadi cikal bakal yang apa yang terjadi sekarang. Jadi saya selalu berpikiran begini, dari segi fotografi apapun itu akan bisa menjadi sejarah. Setidaknya sejarah bagi diri kita sendiri. Syukur-syukur bisa sejarah bagi orang lain, bagi negara, bagi nasional, maka jangan pernah berhenti memotret. Itu aja sih, Re. Oke, Re. Oke, Bang Oscar, lanjut aja Bang untuk closing statement. Gue hanya ingin menyampaikan bahwa tugas kita sebagai pewarta foto itu membawa sebuah misi tentang sejarah masa depan kita. Itu dibentuk dari sekarang. Sejarah masa depan kita ditentukan oleh sejarah hari ini. Karena siapa bilang
mestinya sejarah nggak berulang. Tapi sejarah kelihatannya itu akan selalu berulang. Dan tugas media adalah untuk mengingatkannya terus-menerus. Gitu. Karena bangsa kita bukan bangsa yang mudah mengingat-ingat. Itu kira-kira. Oke, ya. Terima kasih Bang Oscar dan Mas Danu. Saya jadi teringat dari obrolan tadi kita, saya jadi teringat kata-kata dari Romo Sindunata di Yogyakarta. Romo pernah bilang ke saya bahwa fotografer jurnalistik itu pasti subjektif. Yang membatasi adalah hati nurani masing-masing fotografer. Oke, terima kasih Bang Oscar dan Mas Danu. Melalui belajar sejarah, diharapkan manusia menyadari bahwa segala sesuatu tidak ada yang instan. Semua mengalami proses sehingga masa depan yang lebih baik. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, sejarah berasal dari bahasa Arab, artinya yaitu syajaratun yang berarti pohon. Di sini pohon diartikan pohon keluarga yang bermakna asal-usul atau silsilah. Adanya suatu kejadian, perkembangan tentang sebuah peristiwa secara berkesinambungan. Oke, demikian diskusi kita hari ini tentang foto dan sejarah Indonesia. Terima kasih kepada dua narasumber kita, Mas Danu dan Bang Oscar. Saya Regina Safri mewakili Guari Gallery mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para peserta yang sudah join. Stay safe, stay healthy, dan selamat malam. Yeah.